Melihat dari zaman sekarang, tingkat korupsi semakin meningkat. Tanpa dipungkiri, dengan adanya korupsi sangat berdampak pada segala aspek dalam kehidupan, yakni dampak korupsi terhadap ekonomi. Pertama, penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik, terjadi seiring dengan terhambatnya serta industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Dan yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi melingkarkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen, dan negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin membesar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa tata hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai 201,7 miliar US dollar atau setara dengan 1.716,56 triliun. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusak alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja, disinyalir kerugian negara yang terjadi 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan, sungai, dan laut sehingga beracun dan sebagainya. Dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan-hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang pertama, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Lemahnya koordinasi dan penataan pendanaan dan lembaga karena korupsi. Permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan masalah teknis dan pendanaan. Yang kedua, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan jasa pendidikan, kesehatan rumah, layak huni, formasi hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin. Sumber hidup menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Dan yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga meningkat. Maka dapat kita tarik benang merah dari permasalahan ini bahwasannya dampak korupsi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menghindari serta menegakkan gerakan non-korupsi.